Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang Allah rahmati, salah satu rangkaian ayat yang Allah hadirkan di antara ayat-ayat puasa adalah surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini adalah perintah kepada kita untuk memaksimalkan doa di bulan yang penuh berkah ini, sehingga Allah selipkan satu di antara ayat-ayat puasa itu adalah ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka beritahukan mereka bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku menjawab doa orang-orang yang bermohon ketika mereka bermohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, hendaklah mereka mengistijabahku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Ibadallah, tentu diletakkannya ayat doa di antara rangkaian ayat puasa ini adalah sebagai isyarat bagi kita untuk memperbanyak doa. Dan pasti doa itu adalah senjata yang paling kuat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Tidakkah kita punya banyak kebutuhan kepada Allah? Tidakkah kita butuh untuk diberikan solusi atas berbagai persoalan hidup kita? Mungkin banyak kita yang lupa bahwa kemampuan kita untuk menghadapi persoalan hidup itu adalah sangat terbatas. Kita tidak punya ilmu, kita tidak punya kemampuan finansial, kita segalanya serba terbatas. Allah lah yang maha luas, Allah yang maha mampu. Kalau kita berpikir dan kalau kita jujur melihat bagaimana fase kehidupan kita, maka sungguh kita akan mengakui tidak ada apapun daya dan upaya kita dalam segala proses hidup kita. Kita jalani sebuah proses, tetapi ending akhirnya pasti Allah yang menentukan. Maka mari kekuatan doa jangan pernah kita remehkan, karena Allah tidak pernah sama sekali menolak doa jika doa kita memenuhi syarat. Apa syarat daripada doa, ibadallah? Syarat daripada doa itu adalah paling tidak dua hal, ya. Yang pertama, syarat-syarat maknawi. Syarat-syarat maknawi itu adalah bahwa kita yakin dan beriman kepada Allah, meyakini akan doa yang kita sampaikan kepada Allah itu pasti diistijabah. Dan juga kita yakin bahwa apa yang kita minta itu adalah hal yang sangat mungkin untuk Allah kabulkan. Janganlah seseorang berdoa tetapi pikirannya membatasi, mungkin gak ya? Nah, dia melihat kemampuan dia hari ini, ya, dia minta misalnya dia minta umrah kepada Allah, padahal dia hanya seorang buruh pekerja kasar. Nah, tetapi dia tidak membatasi, dia berdoa begini, ya Allah aku ingin umrah ya Allah. Tapi di pikiran dan hatinya, duit dari mana ya? Sedangkan aku ini kerjanya hanya sebagai buruh kasar. Nah, ini artinya apa? Kita meminta tetapi pikiran kita dibatasi oleh kelemahan kita sebagai makhluk. Lepaskan doa itu ketika kita mohon kepada Allah. Fal yu'minu biyakin, kun fayakun, Allah akan berikan. Nah, betapa banyak kita melihat orang-orang yang secara kehidupannya sangat terbatas, tetapi Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Bukankah itu karena kekuatan doa dia? Oleh karena itu, secara akidah kita yakini bahwa doa yang memenuhi syarat secara keyakinan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jaga makanmu, jaga minummu, jaga pakaianmu. Janganlah engkau mengkonsumsi sesuatu yang haram. Niscaya Allah pasti akan menolak doamu. Karena Nabi menceritakan tentang seorang musafir, yang mana musafir ini notabene adalah orang yang diterima doanya,
Dia angkat tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Apa kata Nabi? Anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya akan diterima? Ya, makannya ada unsur haram, minumnya ada unsur haram, pakaiannya ada unsur, dan diberikan dia nutrisi dari sesuatu yang haram. Wal'iyazubillah. Ibadallah, Ramadan ini kita memiliki waktu-waktu yang istimewa. Jangan lupa ketika kita berbuka puasa, ketika kita sudah meneguk segelas air, maka stop dulu untuk mengkonsumsi makanan, kita angkat tangan kita berdoa, ya. Zahabal dhama'u wabtallal uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ditambah dengan doa-doa yang kita inginkan, kita ajukan permohonan-permohonan kita kepada Allah di saat berbuka, itu mustajabah. Dan sepanjang hari, mulai daripada terbitnya fajar sampai terbenam matahari, seseorang yang berpuasa itu doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya diistijabah, doanya didengarkan oleh Allah, doanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waktu sahur adalah juga waktu yang sangat istimewa untuk berdoa, ibadallah. Sempatkan walaupun kita tidak dalam keadaan bertahajud, tetapi sucikan diri dengan berwudu di sela-sela kita makan sahur. Sampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan keberkahan bulan Ramadan, dan satu isyarat di dalam ayat Al-Qur'an ini bahwa salah satu ayatnya berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Ini menunjukkan begitu mewahnya nilai doa di dalam bulan yang penuh berkah ini. Maka sebagai hamba yang miskin, sebagai hamba yang fakir, jangan sombongkan dirimu untuk enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti murka kepada orang-orang yang enggan berdoa, dan Allah akan sangat cinta dan sayang kepada hamba-hambanya yang berdoa dan selalu meminta kepadanya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan doa. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.